Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para calon kontestan pemilu 2024, baik caleg DPRD Kabupaten Kota, caleg DPR RI, caleg non-partai, caleg DPD RI, ya, juga calon-calon kontestan pemilu Pilkada ya, 2024. Ya, kalau Pilkada November nanti dilangsungkannya November 2024. Kalau pemilu legislatif caleg itu Februari, tanggal 14 Februari 2024, yang akan serentak dengan pemilihan presiden dan calon wakil presiden ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai seputar pemilu ya, bahwa pemilu, orang sering berasumsi bahwa kalau tidak punya finansial modal yang kuat ya, atau sekian miliar maka tidak akan lolos gitu. Sebenarnya ya ada betul dan ada tidak betulnya gitu. Betulnya adalah ya mustahil juga memang seorang calon legislatif itu tidak memiliki bekal ya finansial. Dia harus punya pegangan ya finansial sebagai modal untuk pembiayaan kegiatan pada saat dia menjadi calon legislatif. Karena ketika kita melibatkan orang lain di dalam satu tujuan pemenangan, otomatis itu dibutuhkan pendanaan ya, apa itu biaya personil ya, tim pemenangan, uang bensinnya, ya makan siang atau apa gitulah ya. Intinya orang tidak akan mau bekerja untuk kita dengan begitu saja ya, karena misalnya kita memanfaatkan hari-hari kerja ya orang lain untuk membantu kita dalam mendulang perolehan suara atau mencari dukungan. Tentu orang tersebut dia punya keluarga, ya waktunya tersita untuk kita sebagai caleg ya. Perlu pertimbangan kemanusiaan lah ya, profesional, bagaimana kita mengapresiasi pengorbanan orang lain, waktu dan tenaga serta pikirannya untuk membantu kemenangan kita. Mustahil itu gratis. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak menjadi caleg. Karena mereka anggap kok harus ada uang gitu. Padahal finansial dalam pengertian pemenang pemilu itu memang mutlak. Misalnya pembiayaan sumber daya manusia yang orang-orang yang terlibat dalam pemenangan kita ya. Ya rasanya mustahil lah ada caleg yang seenaknya bisa ya melibatkan banyak orang dengan gratisan, artinya tidak ada pengertian dari si caleg bersangkutan. Nah, untuk itulah perlu profesional manajemen pemenangan. Jadi semuanya harus terukur, tertarget, ya punya parameter yang jelas. Makanya kami meramu sistem pemenangan caleg itu betul-betul sudah memperhatikan segala aspeknya, ya. Nah, untuk para calon legislatif yang akan bertarung di konstelasi politik pemilu 2024 ini, ya kami berharap selain Anda punya kesiapan pendanaan, Anda juga seorang tokoh ya, misalnya keluarganya adalah tokoh di daerah bersangkutan, juga tidak perlu jumawa dalam arti memastikan diri lolos, karena pertarungan ini berbeda ya, bukan sekedar ketokohan. Ya, ada tokoh-tokoh yang cukup populer di pemilu-pemilu yang lalu, tapi mereka tidak mendapat suara signifikan di dapilnya dan kalah gitu ya. Ada banyak faktor yang mendorong kemenangan itu. Di antaranya ya menggunakan sistem ya pemenangan yang membantu sebagai tools membantu untuk pergerakan tim di lapangan, kemudian untuk SOP pemenangan ya yang dapat dipakai semua oleh orang yang terlibat dalam pemenangan kita, software aplikasi ya sistem yang bisa dijalankan di Android yang sebagaimana yang kami
jelaskan di produk kami, juga harus punya persiapan ya secara keuangan. Tidak perlu terlalu banyak, tapi mencukupilah untuk jangan sampai orang-orang yang bekerja dengan kita itu tidak bersemangat gitu ya. Itu harus dihitung betul-betul. Kemudian harus ada admin ya, admin yang ditunjuk oleh caleg itu. Kalau untuk kabupaten kota menjalankan aplikasi pemenangan yang kami sampaikan ya adminnya cukup 5 orang. Tapi kalau tingkat provinsi idealnya sih 7 minimal atau 10 orang ya. Apalagi kalau provinsinya dapilnya luas besar ya. Ya ada 2-3 kabupaten ya di dapil si caleg itu misalnya ya dia harus siapkan admin ya lebih dari ya 7 atau 10 orang lah gitu ya. Untuk caleg DPR RI sama seperti DPRD provinsi juga begitu ya, harus ada admin. Nah, admin ini yang akan menjalankan aplikasi. Admin inilah yang akan kami latih untuk menjalankan sistem. Nah, admin ini setelah dilatih dia akan memiliki kemampuan melatih yang lain sehingga beban biaya pelatihan ini tidak membengkak. Kalau caleg itu mengandalkan pihak kami untuk datang ke dapil melakukan pelatihan, itu biaya transportasi, hotel dan lain-lain menjadi beban bagi caleg nanti. Maka yang lebih efektif karena sistemnya juga tidak kami rancang memang untuk mudah dijalankan, tapi juga cukup secure, aman karena punya password, tiap orang juga punya password, tidak bisa main masuk saja ke sistem gitu. Ya admin tadi setelah dilatih dia melatih tim pemenangan tingkat kecamatan, tim pemenangan tingkat desa kelurahan yang ada di dapil, tim koordinator pemenangan tingkat TPS ya. Nah, koordinator setiap tingkatan tadi yang sudah direkrut ya mereka datanya pun dimasukkan ke sistem. Pergerakan untuk menuju target suara TPS itu memang harus dimulai dari ya tingkat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa sampai ke RT RW lalu ke basis TPS-nya. Tanpa hierarki komando seperti itu ya agak sulit juga untuk tiba-tiba langsung ke TPS ya. Karena bicara demografi pergerakan pemenangan itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya, perlu waktu berbulan-bulan. Makanya kami menyarankan bagi yang berminat untuk menerapkan sistem pemenangan caleg ya dari sekarang lah ya, persiapan sistemnya, kemudian pelatihan adminnya dan lain-lainnya. Karena banyak yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemenangan itu, tidak sederhana. Ya, kita dengan target mengalahkan petahana misalnya ya, atau meraih kursi baru yang petahananya tidak maju lagi atau apapun lah kondisinya, kompetisi itu harus dimenangkan dan harus terukur ya, dan harus betul-betul dapat dicapai dengan bantuan orang banyak yang kita percaya, kemudian bantuan sistem yang kita percaya. Karena ya mustahil juga kita mengelola pekerjaan begitu banyak orang untuk pemenangan tanpa sistem. Kalau hanya manual, ya saya yakin akan human error nantinya ya, human error. Kenapa? Manual itu akhirnya caleg rugi. Disitulah pemborosan biaya sering terjadi karena manual. Dengan sistem, lalu ada admin di posko utama, kita bisa tahu semuanya. Pergerakan di tiap desa, kelurahan, sampai ke basis TPS kita bisa tahu. Per hari malah kita bisa tahu pergerakannya. Sehingga menjelang hari H kita tahu titik pertumbuhan target suara kita sudah melampaui atau bagaimana. Ya, itu untuk caleg DPRD kabupaten kota, ya dapil Anda kuasai, kemudian kecamatan yang ada di dapil, kelurahan desa yang ada di dapil, Anda sudah mulai menyiapkan orang-orang yang untuk membantu pemenangan Anda. Ya, dengan sistem yang kami tawarkan ini, mudah-mudahan pemenangan itu lebih mendekati kepada sasaran targetnya, ya tercapai insya Allah. Karena ya berdasarkan pengalaman kami beberapa pemilu, banyak caleg kami bantu lolos ke parlemen, bukan karena sulap atau apa, tapi karena memang adanya sistem yang profesional yang membantu si caleg tadi menang.
Kemudian untuk caleg DPRD provinsi juga sama ya, Anda harus perhatikan pemetaan dapil Anda. Ya juga caleg DPR RI juga sama. Ya silakan hubungi ke nomor yang tertera. Ya itu saya langsung nanti akan membantu konsultasinya. Mudah-mudahan ya kami menjadi mitra, menjadi teman, sahabat Anda, saudara Anda untuk mencapai cita-cita Anda, tujuan Anda lolos ke parlemen. Moga-moga bermanfaat. Pagi ini saya sudah menyampaikan satu konten yang saya yakin untuk para calon legislatif sangat dibutuhkan. Moga-moga kami bisa menjelaskan lebih detail lagi apabila Anda sudah menghubungi kami, karena tidak dapat semua kami jelaskan di konten ini. Terima kasih. Saya Arif RCH dari Inkrenusa Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.